Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, di rumah kita pasti ada dua benda yang tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah kaca jendela. Kaca jendela membantu kita untuk melihat keadaan di sekitar lebih baik. Kaca jendela tidak dapat membantu kita untuk melihat diri kita dengan jelas. Benda yang kedua adalah cermin. Dengan cermin, kita dapat melihat diri kita dengan lebih jelas. Cermin tidak hanya membantu melihat diri kita secara fisik, seperti adanya guratan di wajah kita, adanya bekas jerawat, ataupun riasan yang belum rapi, rambut yang belum tertata. Tetapi cermin juga dapat memperlihatkan kepada kita kalau kita sedang sedih atau bergembira. Cermin membuat kita melihat diri lebih jelas. Tetapi tidak sampai di situ saja. Cermin juga membawa kita untuk menata diri lebih baik lagi, lebih indah lagi, bahkan lebih bahagia lagi. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1-5 mengajarkan kita untuk senantiasa melihat diri kita lebih jelas daripada kita menilai orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam perikop ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka yang dijuluki sebagai orang-orang yang menduduki kursi mursa, merasa berhak untuk menghakimi rakyat pada waktu itu. Dan cara penghakiman mereka tanpa kasih, mereka merendahkan orang lain, menghina rakyat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Bahkan mereka dianggap sebagai orang-orang yang buta akan hukum Taurat. Cara penghakiman orang-orang Farisi ini sungguh tidak disukai Yesus. Sebab kita secara pribadi tidak dapat menghakimi orang lain. Mengapa? Karena penghakiman itu adalah hak Allah. Bisa kita katakan bahwa orang-orang Farisi ini lebih senang melihat dari kaca jendela. Mereka menilai segalanya, melihat segalanya, tetapi mereka lupa untuk melihat diri mereka sendiri dengan cermin. Mereka melihat kesalahan pelanggaran orang lain, tetapi mereka lupa untuk bercermin bahwa diri mereka adalah orang yang juga rentan melakukan kesalahan. Matius 7 ayat 5 mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Balok kayu ini merupakan benda yang lebih besar, ya, yang bisa menghalangi penglihatan kita apabila ada di depan mata kita. Sedangkan selumbar itu seperti serbuk gergaji, mungkin seperti debu yang ada di depan mata kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu yang paling sulit adalah ketika kita melihat dan dihalangi oleh balok dibandingkan dihalangi oleh selumbar. Kita sering menilai orang lain. Kita dengan mudahnya menghakimi orang lain. Mungkin karena kita belum mengenal dia. Karena kita hanya ikut-ikutan saja. Atau yang ketiga, kita hanya melihat ya dari stigma yang diberikan orang. Sehingga kita dengan mudah menilai orang lain. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, dari sini, dari perikop ini kita mau belajar bahwa jangan sampai kita menganggap diri bahwa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih berjasa dari orang lain. Kita menganggap bahwa ya kita memang punya kesalahan, tetapi kesalahan orang lain lebih banyak. Sehingga kita berhak untuk membicarakan orang lain dengan pelanggaran mereka. Tanpa kita tahu konteksnya, tanpa kita tahu latar belakangnya. Kita dengan mudah membicarakan orang lain di belakang, membicarakan keburukan-keburukannya. Kita dengan mudah untuk menilai apa yang dilakukannya salah. Tetapi kita sendiri menutup diri bila ada orang yang menasihati kita, bila ada orang yang mau memberikan masukan untuk kita, bila kita diinterupsi. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan,
Tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang mudah untuk menghakimi. Satu-satunya jalan untuk mengubah sikap mudah menghakimi atau mudah menilai orang lain adalah kita memohon kepada Tuhan untuk menyingkirkan penghalang, menyingkirkan balok yang diumpamakan sebagai dosa atau kesalahan dalam hidup kita, supaya kita hidup lebih bersih, hidup lebih kudus, sehingga kita dapat menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain bagaimana hidup dengan baik dan benar, ketimbang menunjukkan celah orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan supaya Ia menyingkapkan kesalahan, pelanggaran kita, kekurangan kita, supaya kita dapat hidup dengan sadar. Ketika kesalahan dan pelanggaran itu boleh disingkirkan oleh Tuhan, maka kita akan melihat semuanya dengan lebih jelas, termasuk diri kita sendiri, dan tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Tetapi Tuhan juga memberikan jalan kepada kita untuk menata diri lebih baik. Orang lain bisa memberitahukan siapa diri kita. Firman Tuhan bisa menunjukkan jalan bagaimana kita hidup dengan benar. Nasihat, teguran, dan saran orang lain membantu kita hidup lebih baik. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita yang taat setia mendengarkan firman Tuhan akan menolong kita untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita dimampukan Tuhan untuk senantiasa rendah hati di dalam hidup bersama dengan saudara-saudari kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, sungguh kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang memerdekakan kami. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup lebih rendah hati bersama dengan saudara-saudari kami. Pada hari ini ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, hati yang taat untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami untuk sedia mendengarkan nasihat, masukan, dan saran dari orang lain yang membantu kami hidup lebih baik lagi. Kami mohon ya Tuhan, agar kami peka untuk datang mendengarkan suara-Mu dan memberi diri kami untuk senantiasa dibersihkan, dipimpin, dan dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi yang lain. Dan lebih lagi bersama saudara-saudari kami boleh berjuang untuk hidup di dalam kedamaian dan keharmonisan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.